Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video tugas pendidikan Pancasila kali ini, saya akan membahas sebuah topik yang sangat relevan di era modern, yaitu apakah perkembangan teknologi digital memperkuat atau memperlambat Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa, sistem nilai, dan pedoman etika. Selain itu, saya juga akan menjawab pertanyaan penting, apa yang harus dilakukan agar Pancasila tetap relevan sebagai landasan pembangunan teknologi di Indonesia, perkembangan teknologi digital dan pengaruhnya terhadap Pancasila. Jadi, perkembangan teknologi digital saat ini berkembang sangat cepat. Internet, media sosial, kecerdasan buatan, dan berbagai inovasi teknologi telah mengubah cara kita berkomunikasi, belajar, bekerja, dan bersosialisasi. Dalam konteks pendidikan Pancasila, perkembangan teknologi digital dapat memberikan dampak positif sekaligus dampak negatif terhadap implementasi nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, dampak positif teknologi terhadap Pancasila. Teknologi digital sebenarnya dapat memberikan nilai-nilai Pancasila. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Teknologi mempermudah penyebaran ajaran moral dan spiritual. Umat beragama dapat memberikan ibadah online, kajian, dan pendidikan karakter secara digital. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Teknologi mendukung gerakan kemanusiaan seperti donasi online, kampanye sosial, dan menyebarkan informasi mengenai bencana dan bantuan kemanusiaan. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Media digital menghubungkan masyarakat Indonesia dari berbagai daerah. Perbedaan jarak tidak lagi menjadi hambatan untuk menjaga persatuan. Sila keempat, kerakyatan. Platform digital memberikan ruangan bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, berpartisipasi dalam demokrasi, dan mengawasi kebijakan pemerintah. Sila kelima, keadilan sosial. Teknologi membuka akses pendidikan, informasi, dan peluang ekonomi secara lebih luas, sehingga dapat membantu mengurangi ketimpangan sosial. Dari penjelasan tersebut, kita dapat melihat bahwa teknologi digital dapat menjadi alat yang efektif untuk memperkuat pelayanan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. 2. Dampak negatif teknologi terhadap Pancasila. Teknologi juga dapat melemahkan Pancasila apabila tidak digunakan secara bijak. Yang pertama, hoaks dan ujaran kebencian. Banyak informasi palsu dan konten provokatif dapat memecah belah masyarakat dan melemahkan sila persatuan Indonesia. 2. Cyberbullying. Tingkat merendahkan martabat orang lain di media sosial bertentangan dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, polarisasi politik. Penyebaran opini yang tidak mendasar dapat menciptakan konflik dan mengganggu prinsip musyawarah dan kebijakan dalam sila keempat. Yang keempat, kesejahteraan digital. Tidak semua masyarakat memiliki akses teknologi yang serta hal ini dapat memperlambat jurang sosial dan ekonomi yang berlawanan dengan sila kelima, keadilan sosial. Melalui hal-hal tersebut, kita dapat memahami bahwa teknologi digital memiliki potensi untuk melemahkan nilai-nilai Pancasila apabila tidak sertakan dengan etika dan lintas yang mendalam. Menjaga Pancasila tetap relevan dalam pembangunan teknologi. Selanjutnya, apa yang perlu dilakukan agar Pancasila tetap relevan dalam perkembangan teknologi digital di Indonesia? Upaya sebenarnya cukup sederhana namun sangat penting. Yang pertama, meningkatkan lintas digital. Masyarakat harus diajarkan cara menggunakan teknologi dengan benar, mulai dari memilih informasi, menghargai orang lain di ruang digital, hingga memahami etika bermain. 2. Pendidikan karakter berbasis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila perlu diterapkan dalam setiap aktivitas digital, baik di sekolah maupun kehidupan sehari-hari, agar teknologi digunakan secara bijak. 3. Teknologi harus berlandaskan etika Pancasila. Pengembangan teknologi pemerintah dan lembaga pendidikan perlu memastikan bahwa informasi yang dibuat tidak bertentangan dengan nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan. 4.
Percepatan akses teknologi. Akses internet dan perangkat digunakan harus merata agar semua warga dapat kesempatan yang sama. 5. Peran generasi muda. Mahasiswa dan pelajar harus menjadi contoh dalam penggunaan teknologi yang positif, kreatif, dan bawa manusia bagi masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, Pancasila akan menjadi hal yang kuat dalam pembangunan teknologi di